kita akan ada waktu sekitar 1 jam 15 menit termasuk waktu paparan, dan seperti yang lain kami beri kesempatan 10 menit paling lama untuk memberikan paparan atau presentasikan paparan untuk nanti didalami oleh tim seleksi. Silakan. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih kepada Ketua dan anggota Pansel yang telah mempersilahkan saya untuk memberikan semacam paparan mengenai visi pribadi, karena visi lembaga sudah ada pada Renstra Bawaslu. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama yang visi yang akan saya sebagai pribadi akan perkuat adalah memperkuat kapasitas SDM dan sistem informasi untuk mendukung kinerja pencegahan dan penindakan atau pengawasan dalam kurung yang terintegrasi, efektif, dan aksesibel. Kemudian untuk melaksanakan visi tersebut, maka pertama adalah untuk meningkatkan kemampuan dan koordinasi dalam melakukan pencegahan dan penindakan dalam mengawasi pemilu. Ini penting sekali kepada para komisioner dan para staf yang ada di Badan Pengawas Pemilu. Karena hal inilah yang menjadi PR kami terbesar dalam Bawaslu periode 2017 sampai 2022 yang akan berakhir pada 11 April tahun 2022 ini. Kemudian manajemen terkait penguatan dan peningkatan kapasitas SDM yang siap melakukan pencegahan dan penindakan pengawasan, karena komisioner tidak akan terlepas dari staf. Maka didekatkan mic-nya Bos, supaya kedengaran di luar. Agak mendengung nggak Pak? Karena komisioner akan terbantu oleh para staf yang akan melaksanakan tugas pembantuan kepada para komisioner untuk melakukan tugas dan fungsi, melakukan pengawasan di setiap tahapan. Jadi akan ada penguatan manajemen terkait penguatan dan peningkatan kapasitas SDM yang baik dikelola dalam internal Bawaslu. Kami akan melaksanakan sistem informasi anggota Bawaslu, sampai sekarang belum ada. Kalau sistem informasi kepegawaian sudah ada SIMPEK di Bawaslu, akan tetapi untuk sistem informasi anggota Bawaslu dari mulai Bawaslu RI sampai dengan Bawaslu tingkat pengawas TPS itu tidak pernah ada. Ada sudah dimulai beberapa kabupaten tapi tidak terintegrasi secara baik. Jadi untuk memetakan formasi dan juga kebutuhan Panwas ad hoc dan juga Bawaslu Kabupaten Kota yang akan melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan. Panwas ad hoc kami itu harus jelas latar belakang pendidikannya apa dan pernah dilatih apa. Ini yang belum terdata dengan baik. Kemudian yang ketiga adalah pencegahan terkait politik uang, politisasi SARA, dan netralitas ASN, TNI, dan Polri. Pada saat ini, Bawaslu periode 2017-2022 telah melakukan upaya kerjasama MOU dengan teman-teman Komisi Aparatur Sipil Negara, Kemenpan RB, Kemendagri, dan juga TNI dan Polri dalam pengawasan netralitas ASN, dan juga TNI dan Polri. Kemudian, untuk pencegahan terkait politik uang, maka ada beberapa program Bawaslu, misalnya Desa Anti Politik Uang, Desa Anti Politisasi SARA, dan Kampung Anti Politisasi SARA dan Politik Uang. Dan ini ada beberapa desa yang tidak diinisiasi oleh Bawaslu, tapi dilakukan inisiasi oleh kepala desa ataupun pemuda di kampung tersebut. Ini perlu ditingkatkan. Kemudian penegakan hukum pemilu dan pemilihan. Akses terhadap sistem penanganan pelanggaran dan juga sistem penyelesaian sengketa perlu terbuka. Yang sekarang sudah terbuka adalah sistem informasi penyelesaian sengketa. Dapat Bapak Ibu lihat di Bawaslu, sips.bawaslu.go.id sampai sekarang masih terbuka, akan tetapi permasalahannya karena ada satu kanal yang kami tutup. Kenapa ditutup? Karena proses pilkada pun pemilu belum dimulai. Jadi tahapan penyelesaian sengketanya belum dimulai. Akan tetapi putusan baik pemilihan umum tahun 2019, pemilihan kepala daerah tahun 2018, dan pemilihan kepala daerah tahun 2020 sudah bisa diakses, baik putusan siapa yang berperkara dan apa kemudian putusannya. Sehingga kemudian ini memberikan akses data dan juga database kepada para pencari keadilan. Kemudian, memperkuat sistem informasi teknologi menuju pemilu yang terintegrasi, efektif, dan aksesibel. Hal yang penting adalah
ada 2 mahkota dalam Bawaslu kalau dalam perbicaraan kami, yaitu pertama adalah penanganan pelanggaran dan kedua adalah penyelesaian sengketa. Kenapa seperti itu? Karena ini akan berhubungan dengan pihak pencari keadilan. Inilah yang kemudian kami usahakan akan terintegrasi efektif dan aksesibel. Khususnya dengan sistem informasi pengawasan, dengan Siwaslu. Permasalahan pertama kami yang akhirnya terbuka pada tahun 2020 adalah Siwaslu dan juga sigap lapor itu tidak terkoneksi secara baik. Jadi temuan-temuan dalam ataupun hasil dugaan temuan dalam hasil pengawasan Bawaslu tingkat bawah itu tidak kemudian terlanjutkan dengan baik ke divisi penanganan pelanggaran. Bapak Ibu yang saya hormati, maka akan ada alur utama dalam peningkatan Bawaslu. Pertama adalah meningkatkan atau menjaga hak terkait dengan pemilu, baik hak dipilih maupun memilih, yaitu masalah DPT, Sidali, Silon, dan Siwaslu. Sampai saat ini permasalahan DPT masih permasalahan yang diusahakan akan terus diperbaiki. Dengan bekerjasama dengan Kemendagri dan juga KPU, maka proses pengawasan pada saat ini kami tetap lanjutkan. Kemudian sistem daftar pemilih juga menjadi objek pengawasan Bawaslu, juga Silon dan Siwaslu. Kenapa Siwaslu dimasukkan? Karena untuk mengawasi Sidali dan Silon sebagai sistem informasi pengawasannya. Kemudian kedua adalah strategi pencegahan dan penindakan menggunakan teknologi informasi. Yang sekarang tetap baik harus tetap dipertahankan. Itu ide yang tetap kami pertahankan sampai sekarang. Bawaslu adalah sistem yang baik dan perlu dipertahankan untuk mendapatkan laporan dari masyarakat baik secara real time sehingga kemudian bisa ditindaklanjuti oleh aparatur Bawaslu tingkat Bawaslu provinsi dan Bawaslu kabupaten kota. Kemudian adalah meningkatkan proses-proses mekanisme penindakan, penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa, sistem informasi manajemen perkara. Ini yang sebenarnya kami saya pribadi itu sangat terpukau pada keberhasilan Mahkamah Konstitusi membuka semua sistem informasinya, baik putusan, baik juga penanganan persidangannya, dan semua bisa diakses oleh publik. Inilah menjadi menurut saya itu mimpinya Bawaslu ke depan. Jadi semua proses itu bisa terakses dengan baik oleh para pencari keadilan. Dan masyarakat tahu, sehingga kemudian proses-proses adjudikasi itu tidak berlindung di balik ketertutupan sidangan. Jadi sidang adjudikasi sekarang alhamdulillah dari mulai 2019 sampai 2020 terbuka. Tapi kami tidak punya TV, kami menggunakan media YouTube dan media channel yang lain untuk membuat live streaming dalam proses-proses adjudikasi di Bawaslu, bahkan setingkat kabupaten kota. Jadi inilah yang akan kami lakukan dalam meningkatkan seluruh arus utama peningkatan Bawaslu ke depan untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas. Demikian Bapak Ibu Ketua dan anggota Bawaslu, Ketua dan anggota Pansel Bawaslu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bagja, 8 menit Anda manfaatkan untuk presentasi dan teman-teman tim seleksi saya kira sudah menangkap. Sebelum tim seleksi saya boleh nanya sedikit ya, dan ini saya ulang juga dalam beberapa kandidat kemarin atau hari ini. Karena Dr. Bagja masih menjelaskan mengenai perlunya sistem informasi yang integratif untuk efektifkan fungsi-fungsi pengawasan. Nah, pertanyaan saya sederhana. Kalau begitu, kenapa tidak sejak awal Anda di Bawaslu membuat sistem-sistem yang ada ini sudah terintegrasi sejak awal? Ya, kenapa kita biarkan setiap kebutuhan kita buatkan sistem informasinya, kemudian kita buat lagi untuk kebutuhan yang lain, padahal sejak awal mungkin bisa didesain untuk menjadi satu sistem yang terintegrasi. Kayak di kampus sekarang itu satu sistem saja untuk ngajar, untuk keuangan, untuk dosen, untuk karir, untuk SDM, macam-macam sekarang sudah jalan di kampus. Gimana, Pak? Pertama, kami 2017 mendapatkan Undang-Undang 7 tahun 2017 pada Agustus tahun 2017. Undang-Undang 7 tahun 2017 membuat paradigma Bawaslu berubah. Paradigma Bawaslu berubah menjadi cenderung pencegahan dan penindakan. Jadi formula sekarang, makanya saya mengambil
pengawasan. Pengawasan hanya diartikan ansih hanya pemantauan. Padahal formularnya pencegahan dan penindakan. Jadi tidak bisa Badan Pengawas Pemilu, saya di divisi pengawasan, saya divisi penindakan, dan tidak bisa seperti itu. Harus formulanya harus formula pengawasan. Akan tetapi pada formula pembuatan divisi awal ini terbagi terkotak-kotak. Dulunya kami mempunyai ide untuk semua komisioner mendapatkan pelatihan yang sama. Jadi divisi, misalnya saya divisi penyelesaian akan mendapatkan materi tentang divisi SDM, organisasi, pengawasan, dan lain-lain. Akan tetapi karena keterbatasan, pertama keterbatasan waktu, dan juga pada saat itu 2018 sudah mulai tahapan pemilu, sehingga ada teman-teman yang harus stay dalam kantor, sehingga tidak bisa melakukan pelatihan bersama. Dan juga anggaran juga terbatas pada saat itu. Sehingga kemudian akhirnya divisi masing-masing bergerak sendiri. Nah inilah yang membuat kemudian divisi penyelesaian sengketa mempunyai sistem informasi sendiri, divisi sistem penanganan pelanggaran juga mempunyai divisi sendiri, teman-teman pengawasan juga mempunyai Siwaslu dan Bawaslu. Kalau Bawaslu itu kita mengikuti periode sebelumnya karena masih bisa digunakan, dan itu kita perbaiki dalam proses tersebut. Nah, permasalahan itu kami ketemu pada tahun 2019. Jadi ada data Siwaslu yang tidak nyambung nanti ke penanganan pelanggaran. Ada temuan misalnya di hari H 126.000 pelanggaran di hari H, tapi pelanggaran kecil biasanya. Pertama adalah KPPS tidak disumpah, kemudian terlambat, kemudian surat suara terlambat, kemudian terjadi tidak membacakan data tertib dan lain. Nah, hal itu masuk dalam Siwaslu. Akan tetapi di penanganan pelanggaran itu tidak muncul, tidak lanjut. Seharusnya jelas harus ada rekomendasi atau tidak lanjut. Kenapa tidak lanjut? Kenapa harus ada rekomendasi? Karena misalnya pada hari H di pengawas TPS sudah melakukan rekomendasi untuk atau sudah diingatkan. Nah, bentuk-bentuk itulah yang tidak kemudian muncul dalam sistem selanjutnya. Nah, inilah menjadi PR kami pada tahun 2019. Kemudian untuk diperbaiki nanti di tahun 2020, akan tetapi 2020 kita menghadapi permasalahan baru, yaitu permasalahan pandemi dan juga persiapan penyiapan proses-proses. Kalau saya di bidang penyelesaian sengketa, proses-proses persidangan secara daring. Oleh sebab itu terkonsentrasi di sana. Akhirnya ini menjadi satu PR bagi Bawaslu periode ke depan. Oleh sebab itu saya menginginkan ini bisa terkoneksi secara baik antara Siwaslu dan juga nanti sigap lapor. Ini satu kesatuan dalam namanya kalau saya sebutkan sebagai integrated electoral justice system. Jadi semua harus terkoneksi secara baik, dugaan temuan lanjut atau tidak, kemudian berhenti di mana dan bagaimana proses kelanjutannya. Gitu. Terima kasih, Prof. Bagja. Yang lain, Prof. Edi. Ya, makasih Pak Ketua. Saya ada beberapa pertanyaan Pak Rahmat Bagja. Yang pertama, dalam konteks penegakan hukum pemilu, menurut Pak Rahmat Bagja, lebih menitikberatkan pada pencegahan atau penindakan? Pencegahan. Pencegahan. Ya. Jadi kalau bisa lebih dicegah, lebih itu baik. jauh lebih baik. Jauh ya. lebih baik. Oke. Yang berikut, berbicara mengenai sistem yang terintegrasi. Padahal kita tahu persis bahwa Indonesia ini kan sangat luas. Di daerah-daerah, jangankan internet, listrik saja belum masuk. Bagaimana untuk mengintegrasikan daerah-daerah yang di satu sisi punya potensi terjadi pelanggaran, tetapi di sisi lain teknologi informasi belum sampai ke sana. Gimana? Pertama, Bawaslu punya panwascam sampai tingkat kecamatan di masing-masing kota dan juga pengawas kelurahan. Kalau data tidak terkumpul secara informasi dan teknologi, mau tidak mau harus melakukan proses pemberkasan, berkas ataupun surat ataupun hal-hal lain yang bisa kemudian disampaikan ke Bawaslu Kabupaten Kota. Nah, berarti nanti sumber utamanya ada di Bawaslu Kabupaten Kota untuk kemudian melaporkannya ke tingkat RI. Itulah rentang kendalinya, walaupun memang pasti terjadi permasalahan. Karena saya baru mengalami misalnya ketika berkunjung ke daerah misalnya Tali Abu itu dua hari, 2 malam dari Ambon, sehingga kemudian proses dan masing-masing kelurahan terpisah dengan pulau. Inilah salah satu
permasalahan tersendiri sehingga kemudian masih dilakukan kemudian pemberkasan melalui metode konvensional, tidak melalui jaringan informasi. Tapi kemudian akan ditetapkan Bawaslu Kabupaten Kota sebagai pusat informasinya. Pusat pengumpulannya akan di Bawaslu Kabupaten Kota. Ini yang kami lakukan pada saat ini. Dan kalau kemudian jaringan dan lain-lain tentu akan bergantung juga pada kesiapan infrastruktur yang disediakan oleh pemerintah. Yang kedua, yang berikutnya yang ketiga, mengenai akan memanfaatkan teknologi informasi ya untuk penyelesaian termasuk penindakan ya. Padahal kalau itu masuk dalam konteks pelanggaran pidana misalnya, alat bukti elektronik itu selalu menjadi perdebatan. Bagaimana menurut Anda? Pertama, kemampuan dasar teman-teman Bawaslu juga harus menjadi kritik kami sebagai self kritik kami. Kemampuan dasar jangankan menilai alat bukti elektronik, menilai alat bukti dan barang bukti sendiri kadang-kadang bermasalah. Karena 11%, hanya 11% yang berlatar belakang sarjana hukum di tingkat Bawaslu Kabupaten Kota. Tapi kami telah melakukan berbagai, sekarang disebut rakernis, walaupun saya tidak, nomenklaturnya tidak setuju dengan itu, ada peningkatan terhadap teman-teman kabupaten kota. Sehingga perdebatan utamanya nanti akan ada di sentra Gakumdu khusus tindak pidana. Karena alat barang bukti elektronik akan ada perdebatan nanti di sentra Gakumdu untuk tindak pidana pemilu. Sehingga kemudian kemampuan teman-teman untuk menjelaskan bahwa Undang-Undang ITE telah memasukkan alat bukti ini dalam undang-undangnya, itu menjadi kemampuan mereka untuk berdebat dengan teman-teman kepolisian dan kejaksaan. Dan saya yakin teman-teman kepolisian dan kejaksaan mempunyai kemampuan yang sama juga. Pada saat sentra Gakumdu ini terkadang ini perdebatan masalah penilaian alat bukti. Apakah alat bukti ini secara elektronik diterima atau tidak? Nah, kemudian kemampuan pemahaman teman-teman Bawaslu Kabupaten Kota tentang alat bukti elektronik juga berarti harus diperbaiki. Jadi kalau alat bukti elektronik sampai sekarang ada beberapa perkara masih bisa diterima. Walaupun ada beberapa perkara lain yang tidak. Berikut mengenai misi yang tadi dalam presentasi. Misi yang ketiga itu adalah pencegahan terkait politik uang, politisasi SARA, dan netralitas ASN, TNI, dan Polri. Kalau TNI dan Polri kan jelas tuh tidak punya hak pilih dan lain sebagainya. Menurut saudara, apakah undang-undang yang existing itu atau peraturan pelaksanaannya sudah cukup menjamin netralitas ASN? Peraturan pelaksanaannya bahkan agak rigid. Dari misalnya surat kepala BKN itu bahkan ketika like atau dislike dalam media sosial itu termasuk dalam pelanggaran netralitas ASN. Tapi kalau menghadiri kampanye boleh. Ya, kalau ASN menghadiri kampanye tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh secara fisik. Tidak boleh secara fisik. Bolehnya secara apa? Virtual atau melalui media sosial. Menghadiri. Tidak menghadiri. Mendapat informasi dari media sosial. Kalau dari surat keputusan BKN itu tidak bisa menghadiri. Kalau undang-undang kita bagaimana? Tidak ada aturannya mengenai itu. Tapi penjelasannya pasti mengikuti surat kepala BKN. Dan surat Kemenpan RB. Ada dua. Pertama surat Kemenpan RB, bahkan mohon izin, misalnya Prof. Edi sebagai ASN itu tidak boleh terlibat dalam misalnya ikut peningkatan kapasitas SDM Parpol. Itu juga perlu dikritik menurut saya. Karena kan tidak mungkin juga Parpol berjalan sendiri. Akan tetapi surat Menpan RB mengatur tentang hal tersebut. Nah, peraturan KPU-nya ada nggak? Mohon maaf, nyela. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Ya, izin informasi zaman saya dulu, itu PNS boleh menghadiri. Bahwa kemudian Menpan RB mengatur, melarang mereka, itu sudah rezim tersendiri urusannya PNS. Tapi sebagai warga negara dia boleh mendengarkan orang kampanye. Dulu gitu, kalau dulu nggak tahu sekarang sudah berubah. Jadi kalau ada ASN masuk ke kampanye terbuka misalnya, nih Pak Juri, itu tidak diperkenankan. Ya, itu masuk oleh Menpan RB. Kemudian dilembagakan dalam aturan apa di pemilu? Tidak ada, hanya pakai surat Kemenpan RB dan surat keputusan BKN. Mungkin ini juga kritik kita. Apakah boleh? Prof. Edi itu, apakah boleh satu hukum yang dibuat oleh Menpan RB menjadi rujukan kita dalam menyelenggarakan pemilu? Itu keputusan apa peraturan apa surat edaran? Surat keputusan kepala BKN.
putusan Ya. kepala BKN-nya itu masalahnya tidak masuk dalam tata urutan Dan surat pembentukan edaran kita. Menpan RB. Ya. Apalagi surat edaran tuh mohon maaf itu dibuang di tong sampah aja nggak apa-apa itu nggak ada kekuatan hukum apa-apa. Surat edaran itu kan himbauan. Namanya himbauan itu sifatnya adalah fakultatif. Mau diikut boleh, tidak diikut pun boleh. Jadi surat edaran itu saya selalu mengatakan itu dibuang di Sungai Ciliwung aja nggak apa-apa kok gitu nggak ada kekuatan hukumnya. Oke, yang terakhir Pak Bagja ya, Bapak pernah dilaporkan ya oleh LBH Aliansi Masyarakat Sipil ya? Iya. Tolong singkat cerita kasusnya seperti apa dan tindak lanjutnya gimana? Kasusnya adalah masalah tagar ganti presiden. Tagar ganti, ada 2 orang dilaporkan, Fritz Edward Siregar dan saya. Jadi pada saat itu pleno memutuskan saya sebagai juru bicara untuk Bawaslu dan Pak Fritz juga ikut berbicara untuk masalah tersebut. Jadi kejadiannya pada saat salah satunya adalah pada saat CFD. CFD itu ada dipaksakan untuk tagar. CFD itu apa CFD? Car Free Day di DKI Car yang Free kemudian Day, ya. dipaksa. Mohon maaf saya orang Jogja jadi nggak tahu Car Free Day. Jadi hal itu kemudian yang LBH tersebut beranggapan bahwa itu tidak termasuk kebebasan berbicara. Tapi kami beranggapan itulah kebebasan berbicara. Mau ganti presiden, mau lanjutkan presiden, itu termasuk kebebasan berbicara. Jadi konsekuensi dari situ, ya pernah diancam, ya silakan dilaporkan. Saya akan bertanggung jawab terhadap apa yang telah diputuskan oleh lembaga. Itu yang kemudian akhirnya putusannya ada rehabilitasi dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Cukup Pak Ketua. Bu Endang, nanti ke sana. Bu, oke. Saya dikit aja. Pak Rahmat Baja, selamat dulu ya. Saya nanya deh, nih menurut Pak Rahmat Baja, berdasar ketentuan, itu seorang calon anggota DPD boleh enggak dia menjadi pengurus partai politik? Sejak pemilu tahun 2019 tidak boleh, sejak hasil pemilu tahun 2019 tidak boleh. Tidak boleh Putusan ya? MK. Tidak, putusan MK Ya. ya. Terus kenapa pada saat itu kemudian Bawaslu merekomendasikan kepada KPU agar menerima seorang pengurus pengurus partai politik bisa menjadi calon, padahal itu jelas bertentangan dengan putusan MK. Saya mohon izin, ini agak tabrakan antara puncak-puncak kekuasaan kehakiman. Karena putusan Mahkamah Agung membolehkan, putusan MK tidak membolehkan. Kami berdiri di atas itu, itulah yang kebingungan kami salah satunya. Kemudian hasilnya adalah yang bersangkutan boleh maju sepanjang kemudian ketika terpilih, itu tawaran terakhirnya adalah yang bersangkutan wajib mengundurkan diri, kalau tidak akan dicoret dari tidak bisa menjadi anggota DPD. Jadi itu kan, kemudian juga KPU juga menawarkan ada batasan waktunya. Ya sudah pas jadi DCT saja mundurnya. Jadi sudah ada negosiasi seperti itu pada saat pembuatan putusan Bawaslu demikian. Pembuatan Bawaslu yang untuk kasusnya Usman Sabta Odang kalau tidak salah. Jadi ada 2 puncak putusan dan juga ada putusan ini yang paling repotnya Bu Endang. Putusan PT UN. Putusan PT UN itu membatalkan SK seluruh calon DPD. Padahal kan seharusnya hanya disebutkan namanya saja. Itu ini ada apa? Kami juga akhirnya kalau seperti ini akan jadi repot. Kami karena putusan PT UN itu putusan yang final, individual, konkret, sehingga harus kami jalankan. Ini juga ada kebingungan dari kami sehingga kemudian kami memilih kami harus mengikuti putusan MK, kami juga harus mengikuti putusan Mahkamah Agung dan putusan PT UN. Akhirnya solusinya adalah diberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk maju tapi harus mengundurkan diri ketika terpilih. Nah, kemungkinan di 2004 kepentingan-kepentingan seperti itu kan akan banyak, Pak. Nah, bagaimana sih sebenarnya membangun sinergi antara KPU dengan Bawaslu? Karena yang jelas peraturan KPU-nya kan sudah ada, gitu ya. Dan tentu ketika peraturan KPU udah ada, dan itu kan KPU harus menjalankan dan itu diawasi oleh Bawaslu gitu loh. Nah,
ini juga terjadi kan terkait dengan misalnya konteks pencalonan kepala daerah dan seterusnya. Gimana itu Pak? Mungkin ada strategi tertentu ini aja. Yang paling konteks faktual adalah mantan narapidana calon anggota legislatif sepertinya. Itu yang akan sangat berhubungan dengan mantan. PKPU sudah membuat batasan tentang itu. Ya, kami sudah pada saat pembahasan draft kami sudah proses ini bertabrakan langsung dengan undang-undang. Kami menyatakan demikian. Kami sudah pada saat draft protes, kemudian juga protes kepada Kumham pada saat harmonisasi juga tidak digubris, kemudian terjadi deadlock pada saat itu, akhirnya tetap dibuat. Putusan pleno menganggap bahwa bisa diperbolehkan untuk maju dan akhirnya diperkuat oleh kesepakatan bersama, diperkuat oleh putusan. Kita menunggu putusan Mahkamah Agung. Akhirnya putusan Mahkamah Agung memperbolehkan untuk kasus tahun 2019 terlepas dari pilkada. Pilkada agak berbeda kalau pilkada. Saya secara pribadi, ini apakah saya boleh ada pendapat pribadi di sini di dalam pleno? Saya Enggak boleh Mas, yang boleh pendapat saya. Ya boleh lah. Ya, ada putusan pleno Pak Chandra, mohon maaf. Putusan pleno lembaga harus mengikuti itu. Tapi saya pada saat pleno menyatakan ini harus kita challenge. Nggak bisa kalau nggak kita challenge. Pada saat itu rumornya nanti Anda pro terhadap koruptor, bukan pro. Maju tidak kita challenge atau tidak challenge, kita dianggap sebagai pro terhadap koruptor dan lain-lain. Kalau lebih safe-nya, gunakan pasal 76 Undang-Undang 7 tahun 2017. Bawaslu bisa melakukan judicial review kepada Mahkamah Agung. Ini lebih safe dan juga tidak terlihat oleh publik perdebatannya. Biarkanlah perdebatan ini ada di Mahkamah Agung, bukan di kami. Jangan kami jadi berdebat. Akan tetapi pendapat saya pada saat itu tidak. Itu juga dengan kasus Sipol. Kalau kasus Sipol ini belum aja jalan, tiba-tiba sudah mau challenge di Mahkamah Agung. Saya bilang, ya toh ini sudah ada jalurnya. Dulu kan, mohon izin, dulu periode sebelumnya kan seperti ini. Jadi lebih baik kita challenge saja di Mahkamah Agung, apapun putusan Mahkamah Agung, atau misalnya putusan Mahkamah Konstitusi, kita harus ikuti. Itu yang seharusnya dilakukan, menurut saya. Baik, selanjutnya Ibu Pungki. Terima kasih Pak Ketua. Selamat pagi menjelang siang Pak Bagja. Tadi Anda menyatakan memastikan untuk netralitas ASN, TNI, Polri dengan menggunakan MOU. Jadi ada MOU Bawaslu dengan institusi tersebut. Nah, bisakah Anda memastikan anggota TNI, Polri, kemudian ASN yang melakukan pelanggaran tadi diproses hukum? Itu yang pertama. Kemudian kalau ada catatan, barangkali Anda bisa sampaikan kepada kami catatan tersebut. Mohon bisa dijawab. Izin, Bu Pungki. Pertama, kalau ASN, kita sudah punya channel langsung kepada Komisi Aparatur Sipil Negara. Komisi Aparatur Sipil Negara akan kemudian menindaklanjuti putusan Bawaslu, ya, rekomendasi Bawaslu untuk menghukum yang bersangkutan, untuk memeriksa. Karena proses penghukumannya akan pada pejabat pembina kepegawaian. Nah, agak terpisah memang di ASN ini. Sehingga kemudian ada persoalan pada pemilu tahun 2019. Kita sudah rekomendasikan, ASN juga demikian, PPK-nya tidak menghukum. Jadi persoalan akhirnya di Pilkada tahun 2020, kalau saya sampaikan bahwa pilkada itu pelanggaran atas ASN lebih besar daripada pemilu. Kasus pilkada itu sekitar 1.000 kasus pelanggaran ASN, pelanggaran netralitas ASN di pilkada. Nah, kemudian Komisi Aparatur Sipil Negara karena kasus-kasus seperti ini membuat data kepegawaian bersangkutan dibuat blur, sehingga kemudian tidak dapat terima gaji. Oleh sebab itu, bekerjasama dengan Menpan RB. Nah, dengan itulah kemudian ada daya paksa untuk itu. Dan dengan Komisi Aparatur Sipil Negara telah berlangsung dengan baik sampai saat ini. Yang belum memang MOU-nya sudah kita punya dengan teman-teman Irwasum, polisi, dan juga dengan teman-teman TNI, akan tetapi proses koordinasinya belum terlalu baik di Polri dan TNI.
Sehingga ini yang perlu diperbaiki ke depan. Ada usulan gimana caranya untuk memperbaiki? Usulannya kita pertama harus punya LO antar masing-masing dan juga punya sistem informasi. Nah, tadi menyambung sistem informasi yang bisa dipunyai oleh teman-teman polisi, misalnya ada temuan di tingkat bawah kabupaten kota bahwa polisi A misalnya itu melakukan pelanggaran netralitas ASN, diperiksa oleh Bawaslu. Apakah boleh diperiksa Bawaslu? Nah, pertanyaannya biasanya ini tidak bisa diperiksa oleh Bawaslu, diperiksanya oleh teman-teman polisi sendiri. Jadi, nah kami biasanya akan menanyakan kepada polisi, ini sudah diperiksa apa belum? Ada beberapa kasus yang kemudian ada yang sudah diperiksa, ada yang belum, dan kemudian ada yang sudah dihukum. Nah, ini yang mana SK penghubungannya belum kami dapatkan, ataupun misalnya peringatan kena peringatan atau tidak belum bisa kami dapatkan pada saat ini. Sehingga kemudian PR ke depan adalah mungkin bisa juga bekerja sama dengan teman-teman Kompolnas atau teman-teman TNI tidak punya ini, agar kemudian bisa membuat daya paksa kepada teman-teman Irwasum untuk melaporkan kepada Bawaslu agar jika memang tidak terbukti, ada laporan tidak terbukti, sehingga kemudian keinginan tahuan masyarakat terhadap pelanggaran netralitas ini terjawab. Kemudian yang kedua, sebagai incumbent anggota Bawaslu, mohon diceritakan kepada kami godaan apa aja yang pernah Anda alami? Uang, barang, perempuan? Uang? Silahkan. Ya. Uang ada tawaran seperti itu melalui jalur-jalur yang mungkin kita teman dan kenal, kemudian saya lebih banyak menghindar dan tidak ada perbicaraan masalah tersebut. Karena kalau sudah masuk perkara bagi saya ya tidak bisa kemudian kita layani. Akan tetapi kadang-kadang tidak boleh juga kita putus misalnya. Yang bersangkutan pengen tahu perkara ini sudah sampai mana di Bawaslu misalnya. Terus kemudian saya diduga melakukan pelanggaran administrasi. Salah saya apa? Nah, teman-teman parpol biasanya menanya ini salahnya apa? Dan kami harus terangkan. Bahwa salahnya yang bersangkutan kemudian mempengaruhi orang untuk memilih sehingga kemudian harus ditindak dan lain-lain. Ini telah beberapa kali juga kami lakukan. Godaan uang ada, kalau wanita alhamdulillah nggak ada, alhamdulillah tidak ada. Kalau yang lain tidak ada. Terima kasih. Tadi sebagai incumbent juga, kalau Anda menilai diri Anda sendiri, skor 1 sampai 10, 10 itu yang terbaik. Berapa Anda menilai diri sendiri? Dan sebutkan prestasi-prestasi yang membuat Anda bangga untuk bisa menjadi pertimbangan kami memilih Anda. 9. Ya. Untuk divisi penyelesaian sengketa saya harus, ini bukan hanya kerja saya. Kerja teman-teman staf, teman-teman komisioner Bawaslu provinsi juga harus dihargai karena pembuatan Perbawaslu mengenai sistem penyelesaian sengketa itu melibatkan teman-teman Bawaslu provinsi dan Bawaslu provinsi, khususnya Bawaslu provinsi, karena mereka yang akan lebih mengalami pilkada dan lain-lain. Nah, apa yang menjadi keberhasilan pertama adalah yang mempunyai latar belakang advokat di Bawaslu itu ada 2, saya dan Pak Abhan. Pak Abhan advokat dari Jawa Tengah, saya dari DKI. Ya. Kemudian kami pada saat itu menerima Bawaslu ini seperti tidak punya seperti ruang peradilan, adjudikasi seperti apa sih? Nggak bisa. Ini apa barang adjudikasi ini? Terus mediasi ini seperti adjudikasi seperti yang dulu, oke. Ruang sidangnya di mana? Lantai 4. Ruang sidangnya harus gotong-gotong kursi dan lain-lain. Jadi saya dan Pak Abhan kemudian memutuskan ini nggak bisa begini Mas, Mas nggak bisa begini, ini kita harus buat ruang persidangan kita supaya kita bisa walaupun tidak sebaik Mahkamah Konstitusi, kami pengennya meniru teman-teman Mahkamah Konstitusi, tapi kita harus membuat seperti ruang yang lainnya, ruang pengadilan. Ada pintu masuk dan pintu keluar. Kalau kemudian teman-teman di demo dan lain ada pintu keluar untuk majelis pemeriksa. Nah ini kami buat dari mulai nol. Untuk itu. Dari mulai nol, kemudian juga bagaimana melatih staf untuk membuat resume tiap sidang. Bagaimana membuat putusan. Bagaimana kemudian menilai
dalam proses pembuktian. Alhamdulillah karakteristik 4 formasi yang dulu dibuat oleh Pansel periode 2017 itu ada 4 sarjana hukum. Dengan 4 sarjana hukum, jadi kami tidak usah lagi repot untuk melatih bagaimana cara membuktikan pembuktian. Karena penyelesaian sengketa dan pelanggaran saksi pembuktian material. Jadi keterangan saksi akan menjadi penting selain juga keterangan surat. Nah, itu proses penggalian dan lain-lain inilah yang tidak usah diajarkan lagi di Bawaslu tingkat pusat. Akan tetapi di tingkat Bawaslu provinsi, di tingkat Bawaslu dan kota ini PR besar. Sedangkan tahun 2017, akhir tahun 2017 kami harus sudah berhadapan dengan tahapan pilkada dan tahapan pemilu. Dan kemudian pada pertengahan akhir 2017, kami harus melakukan seleksi Bawaslu Provinsi 25 kabupaten kota. Jadi dan juga harus membuat infrastruktur peraturan Bawaslu. Itulah yang menjadi beban kami, sehingga kemudian nanti pasti ada ditanyakan berapa kena sanksi DKPP. Saya mendapatkan sanksi 9 dari 16 aduan ke DKPP, ada 5 peringatan, ada 1 peringatan keras, ada 6 peringatan, ada 1 peringatan keras, dan 9 rehabilitasi. Dan hampir semuanya berkaitan dengan 3/4 perkara itu berkaitan dengan seleksi. Karena seleksi itu kami harus mulai dari Bawaslu Provinsi di tahun 2017, gelombang pertama, gelombang keduanya 2018, karena ada penambahan 4, ada 2 dan 4, kemudian seluruh Bawaslu Kabupaten Kota pada tahun 2023, pada 15 Agustus 2002 dilantik. Jadi prosesnya dari 2018 awal itu sudah dimulai. Nah itulah yang kalau bahasa Jawanya kepontal-pontal itu. Jadi kami harus mengikuti buat peraturan Bawaslu, membuat kultur Bawaslu yang kemudian hanya bisa memantau, tapi juga sekarang harus bisa melakukan proses penindakan. Nah, inilah menjadi poin penting dari penyelesaian sengketa, selain pelanggaran administrasi. Jadi kemudian kami menyusun berapa ruang sidang yang tidak layak, berapa ruang sidang yang layak. Bahkan kami pernah meminjam ruang sidang di Fakultas Hukum yang Mudkor, tapi kemudian diprotes karena pecah kacanya dilemparin para pengunjung. Jadi tidak boleh lagi kami menggunakan ruang sidang Mudkor di teman-teman Fakultas Hukum. Oleh sebab itu inilah kesedihan saya sebagai Kodim Penyelesaian Sengketa, karena pertama ketika masuk ruang sidang dipukul karena pintu masuk pintu keluarnya sama. Nah inilah keamanan itu inilah yang kemudian membuat saya begitu bersyukur dan berterima kasih kepada Bawaslu Provinsi dan seluruh teman-teman penyelesaian sengketa. Sekarang seluruh proses penyelesaian sengketa itu bisa diakses oleh publik, kecuali mediasi, karena mediasi memang tertutup. Mediasi tertutup, bahkan ada perbedaan ruang mediasi dan ruang adjudikasi seperti apa. Ruang mediasi dia tidak boleh ada bench. Kenapa? Karena semua orang harus sama, dan juga ruang adjudikasi harus ada bench karena dia sebagai majelis pemeriksa. Bedanya seperti itu. Dan kemudian pelatihan mediator, bagaimana menegosiasikan. Sebenarnya kan sengketa ini adalah kesalahan administratif kecil sekali dari teman-teman KPU. Jadi jangan sampai itu dibuka di adjudikasi, tidak perlu dibuka di adjudikasi. Buka saja di mediasi, ada yang perlu kita win-win solusinya seperti apa, akhirnya dibuat di mediasi. Pada tahun 2018 ada 95 perkara, ya. Kemudian 2019 ada sekitar 820 perkara, kemudian pada tahun 2020 ada sekitar 80-an perkara. Jadi dari 127 perkara yang masuk, ada 87 putusan. Jadi sekarang Bawaslu telah bertransformasi menjadi lembaga kuasi judisial. Inilah salah satu menurut saya poin penting pencapaian lembaga. Dan poin penting pencapaian divisi penyelesaian sengketa. Divisi penyelesaian sengketa, core divisinya adalah saya, tapi akan ada banyak teman-teman yang mendukung kerja divisi penyelesaian sengketa. Kemudian SIPS sekarang masih terbuka dan bisa diakses oleh publik.
kami bisa mengumpulkan semua putusan yang ada di seluruh kabupaten kota. 820 putusan itu sudah bisa diakses di sips.bawaslu.go.id. Sehingga tidak ada kemudian syak wasangka. Kenapa adjudikasi terbuka? Kenapa adjudikasi? Karena biar majelis pemeriksa tidak keluar dari proses pembuktian. Jadi tidak main-main dengan proses pembuktian. Jadi kami tahu ini kesalahannya di mana dan bagaimana dia buat putusan. Itulah salah satu kenapa adjudikasi itu terbuka dan kami paksa untuk terbuka. Bisa dipersingkat? Cukup, Cukup makasih. ya? Oh, iya. Pas, memang pas. Pak Dewa. Terima kasih Pak Ketua. Kalau tadi Pak Bagja cerita tentang success story lewat Bu Pungki. Sekarang saya mau tanya yang sebaliknya, otokritik Anda untuk Bawaslu apa? Terkadang terus self confidence. Apa? Misalnya self confidence. Interpretasi kami misalnya masalah nanti pasti ada pertanyaan masalah pilkada, masalah mantan narapidana, masalah lepas mantan terpidana yang keluar dari pidana penjara. Nah itu kan jadi kemudian MK kemudian menegaskan kembali bahwa pidana penjara itu baik di luar maupun di dalam yang masuk dalam penghukuman atau mantan terpidana. Nah, keinginan kami pada saat itu adalah membuat surat ke MK, akan tetapi MK biasanya itu akan membalas baca putusan MK. Iya, memang Ya. tidak boleh berpendapat. Nggak boleh seperti itu. Jadi kami beranggapan, wah ini berarti pidananya lepas dari keluar dari pidana penjara itu termasuk bisa mencalonkan diri. Yang penting setelah 5 tahun keluar dari pidana penjara. Nah, kemudian juga itu satu. Kemudian yang kedua adalah tadi ada teman-teman melakukan pengawasan, tapi datanya tidak lanjut. Dan saya contohkan saja, hari H 126.000, 120.000 temuan, itu kelanjutannya apa? Tapi ini kritik kami. Ini berarti ada permasalahan kita untuk menindaklanjuti seluruh proses temuan yang ada. Itu permasalahan yang ada di Bawaslu khususnya. Kalau yang berkaitan dengan status kelembagaan, ada otokritik Anda nggak, Pak Rahmat Bagja? Status kelembagaan Dalam konteks KPU, dalam konteks DKPP, itu misalnya. Ini pertanyaan yang akan selalu saya ulang untuk, ya, terutama yang incumbent ya. Nah, itu apa? Ada otokritik Anda enggak? Yang menyebabkan ya menjadi kendala macam-macam lah. Itu kira-kira ada kritik Anda enggak? kami dianggap sebagai pelengkap KPU. Itu yang jadi permasalahan besar. Jadi tidak setara dengan teman-teman KPU. Begitu Undang-Undang 7 tahun 2017 membuat kesetaraan, ini kadang-kadang tidak diterima oleh teman-teman KPU. Dan Bawaslu kadang-kadang juga masih rendah diri untuk tidak kemudian membuat rekomendasi, memanggil teman-teman KPU. Dan kemudian juga teman-teman KPU juga merasa terbebani gitu. Makanya saya harus ada backdoor communication gitu. Jadi jangan sampai komunikasi kita komunikasi formal terus. Jadi datanglah ke kantor Bawaslu atau kami datang ke kantor KPU. Ada misalnya permasalahan-permasalahan misal DPT. Kenapa DPT berubah jadi 1, 2, 3? Ini KPU bisanya berapa bulan? Kami menawarkan 1 bulan. Teman-teman KPU bilang 2 minggu sudah cukup, rupanya 1 bulan. Jadi kami ada perasaan, kadang-kadang juga merasa sudah diberikan kewenangan Undang-Undang 2017, merasa superior, panggil terus teman-teman KPU, kadang-kadang mengganggu tugas teman-teman KPU dalam menyelenggarakan proses-proses pemilu, tahapan pemilu. Itu juga cuma tidak boleh. Jadi jangan sampai kita juga mengganggu teman-teman KPU dengan merasa superior daripada KPU, ataupun merasa inferior. Nah, inilah KPU dalam masa transisi seperti inilah yang kemudian agak canggung sepertinya. Perlu enggak semacam atau Pak Bagja merasa enggak ada kekurangan aturan dalam yang bisa mengatur lalu lintas, semacam mengatur checks and balance antara KPU, Bawaslu dan DKPP. Seharusnya terjadi ini. Ada MOU bersama, karena undang-undang sekarang kan tidak ada revisi undang-undang.
ini harus ada jalan ketiganya peraturan bersama antara KPU dan tidak dilarang juga. Tidak dilarang peraturan KPU, Bawaslu dan juga DKPP untuk mengatur lalu lintas jika terjadi masalah. Karena kalau kami misalnya tidak memanggil KPU, nanti kami disalahkan oleh pelapor, nanti dilaporkan dari KPP juga. Ya. Jadi harus ada pertemuan tripartit sebenarnya sudah dilakukan dari periodenya Pak Juri, pada saat Pak Juri Pak Husni Kamil melakukan itu, dan ini masih tetap kami lanjutkan pertemuan tripartit antara DKPP, Bawaslu dan KPU, akan tetapi peraturannya belum, hanya pertemuan tripartit saja. Oke, jadi begini, kenapa itu penting ya? Karena kan kadang-kadang, bukan kadang-kadang, acap kali saya melihat misalnya ini pengalaman ya, pengalaman empirik menunjukkan bahwa orang nggak puas ini pokoknya adu aja ke DKPP kan. Itu jadi semacam lembaga itu. Mestinya kan ada ya semacam inilah, ada ketentuan yang bisa menyaring itu di awal sehingga tidak menjadi semua pengaduan lalu diterima gitu, dan kemudian di situ lalu jadi semacam ada unjuk kekuatan gitu. Mula-mula di Mahkamah Konstitusi misalnya tempat saya bekerja dulu kan demikian juga. Semua sampah dalam tanda petik dibawa ke sana kan. Tapi kan dari awal kemudian dibuat peraturan Mahkamah Konstitusinya mulai tersaring lalu. Sengketa hasil ke situ. Tapi bagaimana dengan bukti yang lain? Nah, silakan diselesaikan dulu di situ. Kalau memang itu ada bukti kaitannya dengan soal suara, kita masuk. Nah, mekanisme yang seperti itu mestinya ada. Oke, berikutnya yang mau saya tanya, yang berkaitan dengan soal tadi ditanya Bu Endang itu, saya ingin mendalami lebih jauh sebenarnya posisi dasar dari Bawaslu ketika itu bagaimana terhadap putusan yang Mahkamah Konstitusi itu. Posisi dasarnya sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi, nah frasinya dibaca sampai keluar dari bebas dari penjara udah. Enggak. Yang kaitannya dengan itu, yang kaitannya dengan anggota DPD tidak boleh jadi fungsionaris partai politik. Dalam konsiderannya pada pemilu 2019, kalau tidak salah ya, karena Pak Palguna pasti yang memutuskan, bahwa tidak boleh ada pengurus parpol yang sekaligus juga anggota DPD. Disebut dalam hasil pemilu, dalam pemilu 2019. Nah, mohon izin yang mulia, karena saya sudah tidak di situ lagi. Oh izin, karena putusan MK itu dibuat di tengah, yang bersangkutan sudah masuk ke DCS. Ini kan jadi persoalan. Tidak boleh kemudian peraturannya ke belakang gitu. Nah, jadi bagaimana caranya untuk solving itu? Nah, sekarang oke, kalau itu, DCS, posisi DCS itu dalam konteks undang-undang pemilu gimana, Pak? Itu masuk dalam tahapan. Hah? Masuk dalam tahapan. tahapan. DCS apa DCT ya? Saya lupa. Belum DCT kan? Itu dia. Di bulan Juli apa ini saya harus cek lagi ya. Masih DCS, saya ingat kok itu. Artinya kalau itu DCT bukan berlaku surut, itu kan masih ke depan. Kalau di tengah ada ini ketentuan yang berlakukan. Tapi oke lah, itu sebuah pelajaran. Data ini memang ada bagian yang memang dalam tanda petik jadi persoalan dalam sistem ketatanegaraan kita itu, kita memang harus memang harus akui, dan itu tidak henti sampai sekarang juga banyak menjadi objek kajian akademik. Baik, gini, hal terakhir yang mau saya tanyakan kepada Pak Bagja berkaitan dengan pencalonan kembali sebagai anggota Bawaslu ini. Kalau dilihat dari baru satu kali ya di Bawaslu. Iya. Baru yang pertama kali ya. Iya, kalau kedua kan nggak boleh. Tapi kan dari awal sudah ikut kan, sebelum di Bawaslu. Sebelum di Bawaslu aktif di kepemiluan sudah ini. Sudah. Ya. Baik menjadi advokat maupun ini ya. Baik menjadi tim Pokja di KPP. Sekarang begini pertanyaan ke depan. Nah, kalau saya tanya dulu kalau gitu, fungsi Bawaslu itu apa sih? Fungsi Bawaslu membuat mengawasi seluruh tahapan pemilu yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Ya, kalau dikelompokkan ada berapa macam itu? Ada satu membuat standar tata laksana pengawasan, kemudian membuat pedoman pencegahan dan penindakan,
mengawasi netralitas ASN, mengawasi putusan lembaga-lembaga yang berkaitan dengan pemilu, baik MK, MA, KPU dan lain-lain. Ya, oke. Itu dari semua itu, dari fungsi KPU itu, di mana yang kelihatan paling bolong ini, sehingga yang menyebabkan Bawaslu itu nggak bisa bekerja maksimal sesuai dengan yang diharapkan oleh undang-undang. Dari semua itu. Dari semua itu adalah fungsi pencegahannya masih, karena memang tidak diamanatkan oleh undang, apa sih bentuk pencegahannya kan nggak ada. Itu terserah Bawaslu untuk membuat kreativitasnya sendiri, pencegahan itu. Tapi kan pencegahan itu seharusnya berkorelasi dengan turunnya pelanggaran dan turunnya penyelesaian sengketa. Ya. Nah, teman-teman Bawaslu itu kadang-kadang lebih nunggu di akhir daripada di belakang. Misalnya ada politik uang, sudah nanti sudah pas pembagian saja kita sikatnya. Nggak bisa begitu. Ketika ada informasi seperti itu, Anda lakukan karena proses pencegahannya supaya tidak terjadi politik uang. Ini yang terjadi di lapangan. Itu dia yang saya mau tanyakan. Karena begini, kan takutnya kan gini ya. Ini ada Pak Chandra yang di KPK itu. Kadang-kadang kan operasi tangkap tangannya lebih seksi daripada pencegahannya. Padahal kan kalau dilihat dari goal ke depannya makin sedikit ada pelanggaran kan makin bagus. Itu maksudnya kenapa saya mengatakan demikian, karena selalu perbandingan saya adalah, kalau kemarin juga saya tanyakan di kandidat yang di calon anggota Bawaslu yang sama, di luar negeri itu bukan tidak ada penyelesaian sengketa pemilu, ada, tapi orang tidak menggunakan itu. Karena apa? Mungkin trust ya. Artinya semakin sedikit ada pelanggaran, mestinya kan makin bagus. Jadi saya khawatirnya jangan-jangan Bawaslu itu punya pemikiran bahwa makin banyak dia bisa menyelesaikan ada perkara yang itu justru menunjukkan bahwa dia makin bekerja. Takutnya seperti itu di tingkat teman-teman kabupaten kota. Itu gimana pendapat Anda soal itu? Pertama, misalnya saya bandingkan ya Pak Palguna dengan Panwas saya pernah jadi staf Panwas tahun 2004. Jadi saya mengerti ketika ada polisi dan jaksa. Ada 1.000 kasus tindak pidana pemilu, 1.000 kasus tindak pidana pemilu. Lebih 1.000 kasus tindak pidana pemilu pada saat itu. Sekarang sudah 382. Jadi semakin tersaring sebenarnya dengan itu. Ataupun jangan-jangan karena koordinasi tidak lancar juga, mungkin saja seperti itu. Di tingkat kabupaten kota kami sudah meminta ya teman-teman agar prosesnya dicegah di awal, bukan kemudian nunggu di akhir. Panwascam itu kita nggak punya fungsi apa? Kita nggak punya fisik intelligence ya. Misalnya Panwascam, saya marah ketika Panwascam itu nunggu di kantor, karena banyak, mohon maaf, kelakuan teman-teman Panwascam 1-2 orang itu nunggu di kantor. Saya divisi SDM, kita terbagi, saya divisi penindakan pelanggaran, saya tunggu di kantor saja, saya tunggu laporan. Lah, bahaya. Pelanggaran itu di sana, di lapangan, bukan di kantor. Lah, kantor itu sudah selesai semua. Nah, itu dia yang saya maksud. Itu yang kami makanya saya turun ke bawah untuk kemudian, ayo tangkap apa yang ada di masyarakat. Nah, proses penulisannya yang susah. Teman-teman Panwascam itu kadang-kadang tidak bisa membuat form A dengan benar. 5W 1H. Kalau bisa buat 5W 1H, itu bisa terdeteksi ke depan ini besok akan ada pembagian uang di mana, sehingga kemudian kita bisa buat patroli untuk mencegah terjadinya itu, bekerjasama dengan polisi. Kemudian yang nanti semua ini hilang dong pelanggarannya, alhamdulillah seharusnya demikian. Tapi ada beranggapan tunggu saja biar ada di kami ada laporan kami berhasil menangani politik uang. Nah ini juga masalah. Nah Pak Rahmat, Pak Bagja, yang saya mau tanya itu gini, berarti apa namanya, paradigma itu yang harus diubah. Mindsetnya harus berubah. Nah, ini yang makanya pelatihan ini meningkatkan kemampuan dan koordinasi itu pelatihan mindset. Saya mau tanya itu yang jadi lanjutannya setelah kalau Bapak setuju bahwa paradigma itu harus diubah. Sekarang kaitannya dengan presentasi ini, kemana itu yang anunya itu? Bagian mananya itu? Kemampuan dan koordinasi untuk melakukan pencegahan. Baru kemudian penindakan. Makanya pencegahan itu di awal, bukan penindakan di awal. Kami ini penyelesaian sengketa, pelanggaran itu orang-orang belakang. Sekarang pertanyaan, saya mau lanjutkan dari situ, ini pertanyaan sekaligus pertanyaan terakhir saya. Kalau proses pencegahan itu penting, itu kan sebagian kewenangan itu bukan ada di Bawaslu kan? Kalau mau pencegahannya. Iya. Artinya begitu banyak kompleksitas masalah sebenarnya yang dihadapi, apa hanya sebagian saja
kewenangan untuk melakukan pengaturan dalam bidang pencegahan itu ada di Bawaslu. Selebihnya adalah ada di lembaga-lembaga yang Lembaga lain. lain, iya, tapi Iya. kalau kemampuan Panwas kita mampu berkoordinasi, mampu meyakinkan teman-teman kepolisian, teman-teman tokoh masyarakat, itu akan menjadi faktor penting dalam menggerakkan untuk mencegah. Jadi kalau kita tidak mampu, nggak ngerti, kemudian mindsetnya masih, tunggu di belakang saja nih, baru kita sikat, ya, itu akan jadi masalah. Tapi kalau mindsetnya sudah berubah, kemampuannya meningkat, saya kira akan ada perubahan paradigma yang akan terjadi. Oke, cukup Pak Ketua dari saya. Terima kasih, Gus Rosin. Kalau bicara money politics itu memang sangat menarik ya. Saya meneruskan Pak Palguna. Berapa banyak kasus money politics yang diproses oleh Bawaslu pada pemilu kemarin? Pada pemilu sekitar kalau masuk 32 perkara, 30-an perkara, 36 atau 40 perkara. Akan tetapi ada namanya, ini saya bilang ini masuk dalam money politik. Misalnya menggunakan fasilitas negara, anggaran negara, misalnya dana desa dan lain-lain untuk caleg. Nah, itu tidak dimasukkan dalam politik uang. Nah, itu seharusnya menurut saya masuk dalam politik uang. Nah, kalau masuk dalam itu akan ada sekitar 80-90 perkara. Hampir 100 perkara. Karena masuk kepala desa. Itu laporan ya? Banyaknya temuan. Temuan ya? Berapa banyak yang diproses? Yang diproses itu yang 90 itu sudah masuk dalam putusan pidana pemilu. 90 putusan. 90 putusan. Pidana. Dari 382 putusan Dari pidana. 300. Oke. Menurut Bapak dari sekian banyak isu yang ada di luar sana dengan 90 putusan itu sudah cukup sudah cukup istilahnya ya? Representatif tidak, Pak? Kalau representatif tidak. Akan tetapi sebagai daya dukung untuk menurunkan, sebagai contoh itu bisa dilakukan. Karena pencegahan politik uang tidak bisa diletakkan pada Bawaslu. Kalau mengutip Gus Rosin pasti la yukallifu nafsan. Kita tidak boleh dibebankan kemampuan di luar kemampuannya Bawaslu. Jadi harus bisa koordinasi dengan teman polisi, jaksa, dan kawan-kawan, dan juga teman-teman dari kementerian dan partai politik. Nah, yang belum kerjasama kita dengan partai politik, Pak Rosin. Jadi dengan partai politik inilah yang kemudian harus ditingkatkan kembali. Jadi kalau ini tidak sebanding, karena banyak pasti ini sudah menyebar praktik politik uang. Tadi saya ikut yang sebelumnya ya, itu bukan kalau pertanyaan Pak Chandra dari pengetahuan, bukannya pengetahuan. Kemiskinan yang struktural juga akan, kalau dia punya pengetahuan tapi dia miskin, ya itu pasti akan jadi masalah. Jadi tidak bisa kemudian ini dibebankan kepada hanya Bawaslu. Baik, kita membatasi pada Bawaslu saja sejauh dengan kewenangan yang dimiliki oleh Bawaslu dan dengan pelanggaran yang semacam itu satu sudah representatif atau tidak. Jika memang belum, apakah supaya mukallaf ya, tadi yang menurut bahasanya Bapak, saya mengikuti aja terminologi yang Bapak sebut, supaya menjadi betul-betul mukallaf itu apakah membutuhkan kewenangan lebih Bawaslu? Tidak, tapi koordinasi yang lebih mumpuni. Pertama adalah kami dulu punya pengalaman besar dengan koordinasi dengan teman-teman tokoh agama, khususnya MUI, kasus pilkada putaran kedua DKI. Budaya Indonesia adalah budaya tutur. Jadi kalau saya sih mengusulkan agar nanti di tiap kampanye, di tiap masjid, tiap gereja, tiap minggu, tiap khutbah Jumat, itu mengulang kembali fatwa tentang anti politik uang dan juga politisasi SARA. Jadi supaya pemilu kita, kampanye kita lebih adem, lebih guyup. Kenapa kalau ini diteruskan selama 6 bulan terus-menerus, saya kira akan ada pemahaman yang lebih, ini sudah bukan hanya benar saja, sudah baik dan buruk, sudah berhubungan dengan akhirat. Jadi orang kemudian masyarakat kemudian dipandu untuk ke sana agar
takut terhadap hal tersebut. Terakhir, sudah siang, nanti masih ada Prof. Hamdi bertanya. Tadi politik uang sudah. Pemilu kemarin itu sangat dihebohkan dengan politik identitas, ya, ras, agama, hoax, black campaign dan lain-lain ya. Kira-kira apa yang gagasan konkret ya, bukan gagasan besar, bukan gagasan normatif ya. Gagasan konkret yang Bapak miliki untuk mencegah dan sekaligus menindaklanjuti pada pemilu yang akan datang. Kalau Bapak terpilih lagi menjadi Bawaslu. Pertama, kalau deklarasi dan kawan-kawan sudah dilakukan di Bawaslu periode kali ini. Pembuatan Itu normatif ya, deklarasi itu ya. Yang jangan yang normatif, yang detail-detail saja, yang konkret ya. Pertama adalah membangun budaya literasi digital. Jadi jangan sampai orang, kalau saya lihat penelitian, jadi yang membaca dan kemudian menyebarkan itu tingkat pendidikannya bukan SMA ke bawah, bahkan S1. Nah, tingkat pendidikan itu akhirnya tidak menjamin salah satunya literasi digital pada semua orang. Oleh sebab itu harus ada kemudian upaya yang efektif ya untuk melakukan literasi digital. Kemudian kami telah melakukan kerjasama dengan 9 platform misalnya, dengan Facebook, dengan YouTube dan kawan-kawan untuk kemudian meredusir berita-berita hoax dan politik identitas di media sosial. Akan tetapi permasalahannya ketika laporan itu dilaporkan oleh masyarakat, itu tidak beserta dengan alamatnya, linknya, itu jadi permasalahan. Jadi kita ada beberapa yang tidak lanjuti jadi ada sekitar 10 perkara laporan, tapi lebih banyak yang kita take down, bekerja sama dengan teman-teman Kominfo, dan juga Facebook punya aturan sendiri tentang politik identitas, sehingga kemudian dia akan men-take down sendiri ketika ada di Facebook itu orang menyiarkan broadcast yang berkaitan dengan politik identitas. Kami sudah beberapa kali ya, sudah bahkan MOU dengan teman-teman itu, bahkan ada LO kami, kemudian mereka masuk, ini termasuk masalah nggak di Indonesia? Kalau di Amerika masalah misalnya, di Indonesia masalah juga, akhirnya di take down. Itu sudah dilakukan, dan ini akan terus dilakukan, karena kemampuannya bukan pada Bawaslu, lebih banyak akan pada teman-teman Kominfo dan juga teman-teman platform itu sendiri. Dan ini yang perlu diintensifkan kembali ketika menjelang pemilu maupun pilkada. Yang paling akhir, tadi terakhir, ini paling akhir. Peringatan terakhir. Bapak kan udah di situ, dan ada berapa divisi Pak di situ? Ada pengawasan dan ada 5 lembaga, hukum, humas, dan data informasi. Macam-macam dia, masing-masing mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Nah, kalau misalnya taruhlah Bapak terpilih dan ternyata tiba-tiba negara hanya menyetujui taruhlah 70 atau 75% dari anggaran yang diajukan. Aspek apa yang akan Bapak sunat duluan itu kira-kira? Pertama, rakernis yang mengumpulkan banyak orang. Rakernis Pak, pengumpulan rakernis itu kan banyak. Jadi untuk rakernis itu Bawaslu Kabupaten Kota hadir. Nah, rakernis bisa digantikan dengan webinar, dengan rakernis dengan daring. Itu bisa kita lakukan karena Bawaslu Kabupaten Kota itu pasti punya jaringan komunikasinya lebih baik daripada Panwas. Dan kemudian pertemuan-pertemuan yang tidak perlu ya, yang bisa dilakukan dengan daring itu bisa kita lakukan. Dan itu sangat memangkas. Terbukti pada 2020 itu terpangkas sekali dengan itu. Bahkan kami sudah refokusingnya sudah 5 kali untuk masalah tersebut. Jadi memang sudah terpangkas. Kami tahun 2020 50% Pak pemangkasannya. Padahal itu pilkada. Ya, maksud saya 70% dari 50% itu. Ya. Terima kasih Pak, terima kasih Pak Ketua, terima kasih. Sebelum Pak Bahtiar, Pak Chandra silakan. Ya, saya cepat aja karena diingatkan sudah waktunya. Pertama, Pak ini visinya, kalau bisa dilihat visinya, ya visinya memperkuat kapasitas SDM dan sistem informasi. Itu visi saya pribadi.
Pribadi ya. Ya, karena visi lembaganya menjadikan lembaga Iya, iya. pengawas Oke. terpercaya. Kalau ini jadi visi Bawaslu, kasihan banget gitu loh. Oh iya, Cuman SDM dan sistem informasi aja. Oke. Yang kedua misinya. Nah, kemudian di sini misi ya. Di sini pengawasan. Nama yang nomor 2, manajemen SDM manajemen terkait penguatan dan peningkatan kapasitas SDM yang siap melakukan pencegahan dan penindakan dalam kurung pengawasan. Pengawasan ini apakah penindakan pengawasan atau pengawasan bagian dari pengawasan ini merujuk kemana nih? nah ini Pak Chandra, ini kesalahpahaman yang terjadi pada 2017-2022. Pengawasan dianggap hanya ansih pengawasan, bukan pencegahan dan penindakan. Seharusnya pengawasan itulah pencegahan dan penindakan. Oke. Jadi Kalau pengawasan adalah pencegahan dan penindakan, maka dalam kurungnya itu harusnya bukan di belakang penindakan saja, gitu loh. Ya. Ini kalau yang tadi salah paham, ini salah tulis. Ya. Oke, karena di sini bisa dibaca bahwa pengawasan adalah penindakan saja. Iya, betul Pak. Ini tafsir secara literalis loh. Betul Pak. Ya. Ya, Terima kasih. Ada kesalahan tulis Pak. ya. Maksud Anda kan pengawasan adalah pencegahan dan Pencegahan dan penindakan. penindakan. Oke, kalau begitu saya nggak nanya lagi yang itu. Cuma saya nanya yang lain, gitu ya. Kemudian ada peningkatan harta kekayaan Anda cukup signifikan. Ya. Dari 300 menjadi sekian. Ya. Bisa dijelaskan, singkat, jelas, padat. Ada kesalahan tulis Pak pada saat itu. Alhamdulillah. Kesalahan tulis tapi kan tidak bisa diubah LHKPN-nya. Salah tulisnya di mana? Saya memasukkan seharusnya kemarin itu 300 juta, jadi masuk 90 juta kalau tidak salah. Oh gitu. Saya jadi paling miskin sedunia gitu. Padahal saya pernah jadi advokat, pernah jadi 2018 kalau tidak salah ada kesalahan tulis. Oh 2018 salah tulis? Iya. Oh. Saya sudah mengajukannya ke KPK, Oke. kemudian tidak bisa diubah menurut Oke. KPK. Kalau gitu sisanya masukin ke harta saya aja ya. Tapi itu tolong diperbaikin ya. Iya. Karena itu akan terikot secara permanen. Iya. Oke. Nggak bisa, saya nggak tahu kenapa nggak bisa. Saya sudah berapa kali ke sana, Nggak ada yang nggak bisa. Iya. Iya. Karena di awal harta saya cuma 90 juta kalau tidak salah. Iya Terus makanya. tambah hutang ya minus jadinya Pak. Betul. Oke. Jadi dari 2018 ke 2019 itu peningkatannya Peningkatan signifikan. sangat signifikan. Iya. Yang kedua, apa itu PT Media Guna Komunikasi Indonesia? Itu kerjasama saya PT ini dibuat oleh saya dan teman itu Oke, untuk cukup. Jabatan Anda di situ apa? komisaris waktu itu. Boleh nggak Anda jadi komisaris? Kan itu sebelumnya Pak. Oke, sekarang masih komisaris? Enggak, sudah enggak. Sudah enggak? Sudah enggak. Kalau kita cek di Kumham nanti bahwa Anda masih komisaris, Saya kira sudah tidak Pak. Saya kira sudah tidak. Karena ya perlu kita cek sama-sama. Ya. Oke. Nah, kemudian, tapi ini bukan BUMN ya Pak ya. Ini PT. kenapa? PT, ini PT. Oh iya, bukan BUMN. Kalau BUMN saya hafal. Oke. Nah, kemudian Anda bilang bahwa ada tugas yang belum rampung. Ya. Ya. Yang belum rampung itu apa? Tugas saya yang belum rampung adalah pertama meningkatkan tadi kemampuan dan koordinasi teman-teman Bawaslu, khususnya di tingkat Bawaslu Kota, dalam memahami tugas fungsi Bawaslu. Itu Oke. yang belum rampung menurut saya. Kenapa belum rampung? Karena prosesnya Anda 5 masih- tahun loh. Iya, karena kita 2017 itu undang-undangnya baru, kemudian fondasinya sudah kita buat, tapi bangunannya belum selesai. Bangunannya, jadi tadi yang ditanyakan sama Pak Palguna, jadi mindset teman-teman itu masih mindset 2000, ini susah merubah mindset 10 yang tahun lalu dengan 4 tahun ini. Berapa teman Anda? Teman-teman itu berapa tuh? Berapa orang? Sampai tingkat kabupaten kota, Bukan. 4 orang Pak. 4 orang kan? Iya. Nah, kalau 4 orang Bawaslu-nya udah beres. Oh, di Bawaslu sudah beres kalau untuk itu. Oh, jadi teman-teman yang di Bawaslu provinsi. Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, ini masih PR Pak, masih PR besar. Oke, itu aja daripada Pak Ketua menegur. Terima kasih Pak Chandra. Silakan Pak Bhatia. Iya Pak Ada 3 menit Pak. Pak Badja ini sudah punya pengalaman dan mitra kerja saya sebenarnya. Jadi tahu rekam jejaknya, pemahamannya, wawasannya. Kalau ditanya bola balik tentang pengawas sudah. Selesai Pak Badja. Yang paling penting bagi kami adalah tolong yakinkan kepada kami Pak Badja
bahwa ketika Anda dipilih kembali menjadi anggota Bawaslu 2227, bahwa memang Anda sudah siap dan tentu juga termasuk bersinergi dengan pemerintah dan DPR, karena KPU ini, Bawaslu ini nggak bisa sendiri gitu. Nah, bagaimana mungkin Pak Bagja sudah melakukan simulasi-simulasi yang nyata, yang konkret yang bisa Bapak share, bagaimana mengatasi sejumlah kemungkinan masalah-masalah yang terjadi di 2024 ketika ada tahapan pemilu dan pemilihan kepala daerah yang kemungkinan beririsan pada tahun yang sama. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana Bapak bisa konsisten terus menjaga etika hubungan antar lembaga. Ini saya mau izin Pak Bagja, saya harus berterus terang di ruangan ini, kita terbuka kepada publik. Kadang-kadang kawan-kawan tidak bisa menjaga hubungan antar lembaga. Kita misalnya sudah ada kesepahaman misalnya informal, misalnya antar pemerintah, DPR, dan penyelenggara. Ini baru melalui pembicaraan internal diomongin ke ruang publik. Ini kan yang tidak beretika dalam hubungan terlembaga. Ini masalahnya ini kan pemimpin lembaga negara, itu dia. Beda mungkin kalau di level kabupaten atau provinsi kan masih ada yang koreksi. Kalau ini yang koreksi kan tidak ada. Nah, bagaimana Bapak terus menjaga konsistensi yang selama ini yang Pak Bagja sudah lakukan dan yakinkan pada kita bahwa memang bisa mengelola ini dan mampu bersinergi dengan segenap lembaga-lembaga negara lain atau komponen bangsa yang lain dalam menghadirkan pemilu yang tentu berkualitas tapi sekaligus efisien dan efektif. Terima kasih Pak, silakan. Terima kasih Pak Bahtiar. Pak Bahtiar ini juga sering berdebat dengan kami, tapi kami banyak sekali mencapai solusi dengan Pak Bahtiar. Jadi itu salah satu bentuk komunikasi intens yang kami lakukan dengan lembaga-lembaga lain yang berhubungan dengan Bawaslu, khususnya dengan penyelenggaraan pemilu. Komunikasi intens ini, mohon maaf karena saya di penyelesaian sengketa kan banyak berhubungan dengan penyelesaian sengketa pada saat itu. Beda dengan Pak Ketua nanti ya, Pak Ketua pasti berhubungan terus, dan kami selalu meng-push Pak Ketua misalnya, kami push Pak Ketua jika ada sesuatu yang ada, ini akan ada trouble ini, tolong hubungi Pak Mendagri, tolong hubungi KPU dan kawan-kawan. Kenapa? Karena komunikasi kita ada prediksi ke depan akan ada masalah, sehingga kemudian komunikasi harus dibangun terlebih dahulu, masalah itu akan bisa dihadapi. Nah, ketika dengan itulah kemudian komunikasi intens juga bukan hanya dengan pemerintah, juga dengan Komisi 2 DPR. Sehingga sampai sekarang saya kira komunikasi Bawaslu termasuk salah satu yang efektif untuk menjaga komunikasi yang intens tersebut. Dan etika hubungan, kami alhamdulillah sampai saat ini jika ada perbincangan-perbincangan yang ini masih debatable, kami ungkapkan ini masih debatable. Ini dirahasiakan nanti dulu, kami tidak akan mengungkapkan ini kepada publik. Ini yang selalu kami jaga. Bahkan saya dan Pak Bahtiar ini kenal, saya punya kontaknya, saya tidak pernah mengkontak Pak Bahtiar dalam masalah seleksi ini. Jadi itulah salah satu, padahal dulu intens sekali, siap ini, padahal ada beberapa masalah yang kita bicarakan. Tapi dengan ini saya menjaga sekali hubungan ini karena berhubungan dengan konflik kepentingan, konflik of interest, sehingga saya menjaga marwahnya Pak Bahtiar dan menjaga marwahnya saya sendiri. Dengan itulah etika hubungan ini bisa terjaga. Baik, makasih Pak Bahtiar. Sebelum dikunci oleh Pak Hamdi Muluk, saya ada sedikit masukan saja, nggak perlu dijawab sebagai senior bicara ya soal hukum meskipun sarjana pendidikan. Pertama soal rakor, saya sih kalau boleh usul ya, evaluasi betul itu efektivitas namanya rakor, perjalanan dinas, pembinaan, kemudian apalagi itu verifikasi lapangan dan sebagainya, karena itu kesan di publiknya itu nggak terlalu bagus gitu. Kerjanya itu ya rakor saja, sehingga seringkali itu menjadi domain pekerjaan pertama. Apalagi tadi Pak Bagja sudah sampaikan itu menyedot anggaran yang luar biasa. Nah, sistem informasi ini betul-betul kalau bukan hanya terintegrasi, tapi sebetulnya yang ada ini bisa berjalan efektif supaya kemanfaatan sistem informasi yang dibangun itu betul-betul efektif bekerja. Nah, terakhir ini
karena tadi ada contoh ya, kita kan atau teman-teman mesti paham bahwa KPU Bawaslu itu satu kesatuan sebagai penyelenggara pemilu, maksudnya begitu. Jadi kedudukannya mestinya juga sama, seimbang, tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah, tidak ada yang mesti tidak percaya diri dan ada yang lebih percaya diri. Jadi satu kesatuan. Nah, konteks itulah makanya dulu pengalaman saya misalnya dengan teman-teman itu, kita harus sepakati ini bahwa di dalam menyelenggarakan pemilu itu kita harus pasti. Pijakan kita adalah undang-undang, pijakan kita adalah peraturan KPU sebagai turunan undang-undang. Karena dari contoh kampanye ASN. Dulu saya nanti dicek lagi Pak Bagja, benar nggak tidak ada peraturan KPU? Peraturan KPU-nya adalah tidak melarang anggota PNS untuk ikut kampanye sepanjang dia tidak aktif, tidak membawa atribut, tidak memakai pakaian ke-PNS-annya, dan dia hanya mendengarkan supaya tahu sebagai hak warga negara untuk mendengarkan kandidat atau peserta pemilu. Nah, kalau kemudian rezim PNS atau peraturan Menpan RB melarang, maka biarlah itu menjadi aturan Menpan RB, dan kalau Menpan RB menganggap tindakan PNS ikut kampanye itu adalah pelanggaran, maka serahkan kepada rezim pengaturan jadi tidak mengganggu eksistensi undang-undang maupun peraturan KPU sebagai hukum penyelenggaraan pemilu. Nah, kalau sudah begitu maka Tom and Jerry tukaran dengan KPU Bawaslu itu nggak banyak terjadi. Tapi ini nggak perlu dijawab, ini refleksi saja. Prof. Hamdi silakan. Ya, ini cuma pertanyaan ringan Pak. Pak Hamdi pasti sudah tahu gitu. Ini Timsel 2017 juga menanyakan yang sama. Jadi kalau Bapak nanti mungkin terpilih gitu, ya kan 5 anggota Bawaslu, ya enggak? Jadi kalau Bapak kita beri kesempatan menilai dari 19 itu di luar dari Bapak yang layak, 4 orang lagi jadi komisioner siapa Pak? Bawaslu Pusat. Siap. Pada dasarnya saya bisa bekerja sama dengan semuanya. Ini jangan jawab kayak tadi lagi ya. Misalkan ke tim pansel katanya. Ya, saya mau lanjut Pak. Minta pribadi Bapak ini jawab ya. Kan pada dasarnya saya bisa bekerja sama dengan semua orang. Akan tetapi ada preferensi pribadi yang mungkin saya kenal dengan, kebetulan ada Bawaslu Provinsi yang saya kenal, maka ada Ketua Perempuan, ada Bu Siti Rahma, kemudian ada perwakilan sengketa juga namanya Pak Toto. Coba pelan-pelan nyebut namanya. Oh ya, Pak Toto, kemudian Pak Herwin, dan juga Pak Ruhermansyah. Oke, saya ulang tadi ya, tadi Siti Rahma, Bu Hermansyah, Pak Toto, Pak Herwin. Ya. Cukup, makasih Mas Fajar. Ya. Makasih. Belum 30% perempuan ini. Tapi ya itu pendapat. Preferensi pribadi Pak. Tadi 100% perempuan Pak. Baik, terima kasih. Saudara Bagja, Pak Ketua. sudah. Pak Ketua, izin ya, tolong dicek di data Kumhamnya. Yang tadi, PT yang tadi. Artinya kalau sudah tidak aktif dimatikan. Kalau belum saya akan ini, karena saya tidak aktif lagi untuk itu Pak. Semenjak saya. Termasuk gaji sebagai nggak ada penghasilan Pak. Udah nggak ada lagi. Jadi PT mati itu sebenarnya. rugi. Siap, saya akan matikan. Baik, makasih. Cukup ya, Saudara Bagja, silakan meninggalkan tempat.